Episode Teror di Rumah. Dia ikutin aku pulang. Andi menendang pintu rumahnya terbuka dengan kasar. Tubuhnya masih gemetaran tak terkendali. Napasnya tersengal-sengal seperti baru lari maraton. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya hingga membasahi kerah bajunya. Tangannya yang menggenggam kunci motor bergetar. Tak karuan saat mencoba mengunci pintu. 3 kali gagal sebelum akhirnya berhasil memasukkan kunci ke lubangnya. Pasti cuma halusinasi, gumamnya sambil menekan dada kiri yang berdebar kencang. Seolah ingin menenangkan jantung yang hampir melompat keluar dari rongga dada. Aku kecapean, terlalu banyak minum kopi. Atau mungkin efek begadang seminggu ini. Dia menyalakan lampu ruang tamu dengan gemetar. Cahaya kuning lampu LED yang biasanya menenangkan kini terasa menusuk matanya. Andi melepas sepatu dengan kasar, lalu berjalan limbung ke dapur. Gelas plastik bergetar di tangannya saat dia menuangkan air mineral dari galon. Tiba-tiba, dring! Suara dering telepon dari kamarnya membuat Andi tersentak. Gelas jatuh dari genggamannya. Air tumpah membasahi lantai. Dengan langkah berat, dia berjalan pelan menuju sumber suara. Layar HP-nya menyala dengan sendirinya, menunjukkan panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Halo? Suaranya serak di seberang sana. Hanya ada suara desisan statik. Lalu, aku sudah di rumahmu. Suara perempuan itu parau, seperti berasal dari dasar sumur. Andi langsung melemparkan HP-nya ke tempat tidur. Gak mungkin. Dia menggelengkan kepala kuat-kuat. Ini pasti ada yang iseng. Dari bawah pintu kamar mandi, genangan air mulai merembes keluar. Andi mengernyitkan dahi. Dia yakin belum ada yang menggunakan kamar mandi sejak pagi. Perlahan, dia mendekat. Setiap langkah kakinya berbunyi cekotak di lantai yang kini mulai basah. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu, suara drip, drip, air menetes menjadi semakin jelas. Bau anyir menyengat menusuk hidungnya, bau yang terlalu familiar, bau besi, bau darah. Dengan tarikan napas dalam, Andi membuka pintu kamar mandi. Keran air mengalir deras dengan sendirinya, tapi yang keluar bukan air jernih melainkan cairan kental merah gelap yang memercik ke wastafel dan lantai. Percikan-percikan merah itu membentuk pola aneh di lantai keramik. Seperti jejak jari yang menyeret sesuatu. Plok, sesuatu jatuh dari langit-langit ke bak mandi. Andi berbalik dengan kaget. Segumpal rambut hitam panjang yang basah dan lengket masih meneteskan cairan merah. Kamu lihat aku, bisik suara itu lagi. Kali ini seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Berarti kamu jati milikku. Andi berteriak histeris. Tubuhnya mundur sampai membentur dinding. Matanya tak bisa lepas dari cermin di depan wastafel di balik uap air yang tiba-tiba memenuhi kaca. Ada bayangan yang bukan refleksinya sendiri. Sosok perempuan dengan rambut menutupi wajah, mengenakan gaun putih yang basah dan berlumuran merah. Siapa di sana? Teriak Andi. Suaranya pecah antara marah dan ketakutan. Dari balik pintu kamar mandi yang setengah terbuka, sesuatu bergerak. Helai-helai rambut hitam menjuntai perlahan dari atas pintu. Semakin panjang, semakin dekat. Andi mengumpulkan sisa keberaniannya dan menyepak pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Braak, pintu tertutup keras. Dengan gemetar, dia mengunci pintu dari luar, lalu berlari ke ruang tamu. Tapi rumah yang biasanya nyaman ini kini terasa asing. Suhu udara turun drastis, napasnya keluar seperti asap di musim dingin. Setiap bayangan di sudut ruangan seolah hidup, bergerak-gerak ketika tidak dilihat langsung. Dia mencoba menelpon temannya, Rian. Tapi begitu panggilan tersambung, aku di belakangmu. Suara Rian berubah menjadi suara perempuan itu. Andi segera mematikan telepon. Tiba-tiba, TV di ruang tamu menyala sendiri. Layarnya statik, lalu menampilkan gambar jembatan Ancol. Dari sudut pandang yang aneh seperti dilihat dari bawah air. Sosok putih itu berdiri di tepi jembatan, lalu perlahan menoleh ke kamera. Andi mencabut kabel TV, tapi gambar itu tetap muncul di layar. Laptopnya yang tiba-tiba menyala. Di layar HP, bahkan di kaca jendela di mana bayangan perempuan itu kini jelas terlihat berdiri di teras rumah. Tok,
Tok, ketukan pelan di pintu depan. Andi memberanikan diri mengintip dari lubang pengintip. Sepasang mata hitam pekat tanpa putih menatapnya balik dari seberang pintu. Dia terjatuh ke belakang, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ketukan itu sekarang berpindah ke jendela kamar. Tidur, tok, tok, tok. Teratur, seolah menunggu. Di dapur, kulkas tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Botol-botol minuman berjatuhan. Lalu dari dalam kulkas tangan pucat bermata kuku hitam perlahan meraih keluar. Andi tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata mana yang halusinasi. Setiap sudut rumahnya kini menjadi gerbang bagi sesuatu yang mengikutinya pulang. Dia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan bersembunyi di bawah selimut seperti anak kecil, tapi bahkan di kegelapan itu, dia bisa merasakan sesuatu yang dingin dan basah perlahan merayap di sebelahnya. Di atas kasur, aku tidur denganmu. Malam ini, suara itu berbisik tepat di telinganya. Diikuti bau anyir arkubangan dan rambut basah yang menyentuh pipanya. Di luar kamar, suara langkah kaki basah menyeret sesuatu berjalan mondar-mandir di lorong. Kadang berhenti di depan pintu, kadang mencoba gagang pintu. Andi tahu satu hal pasti, dia tidak sendirian di rumah itu lagi. Dan dia tidak akan pergi begitu saja.